wabarakatuh. Kepada Muhammad kita bersalawat dan kepada Allah kita bersyukur dan hanya kepada hamba-Nya kita berucap terima kasih. Pada kesempatan ini saya ucapkan banyak terima kasih atas undangannya Ketua Mata Lingkar Masuk Tapango dan Desa Kalimdua dan Kak Taruna Desa Kalimdua yang baru-baru saya lihat baru dilantik ya. Itu artinya ada semangat pemuda di Desa Kalimdua yang baru saja mereka tanam, insya Allah membuat hasil ke depannya di tahun 2021. Dan terima kasih banyak untuk Ibu Alma ya, yang sebenarnya saya dibandingkan ilmunya beliau ini saya masih belajar sama beliau. Ibu ini yang paksa saya harus berbuat, bagaimana kemudian memanfaatkan dan mengolah sumber daya perikanan kita, khususnya lobster air tawar ini. Nah, ibu ini adalah motivator saya. Ya, seperti Bapak, Ibu, saudara-saudara lihat di atas, ini dia lobster air tawar atau biasa disebut dengan red clown yang terkenal dengan sebutan Cerax corticarnatus. Aslinya ini dari Australia, bukan di Indonesia. Adapun potensi pengembangannya, kelebihan lobster air tawar ini dibanding dengan lobster air laut. Kenapa kita bandingkan? Karena kecenderungan kita yang sering kita dengar itu adalah lobster air laut. Lobster air laut, lobster air laut, lobster air laut. Tapi ternyata ada lobster air tawar. Nah, adapun kelebihannya, yakni kandungan lemak, kolesterol dan garam yang lebih rendah ketimbang lobster air laut. Dagingnya lunak dan mengandung protein tinggi. Daya telur yang tinggi di Indonesia dapat memijah hingga 4 kali dalam setahun. Berbeda dengan daya rasanya di Australia sana, karena di sana itu ada namanya musim salju ya. Itu hanya bisa memijah 2 kali setahun. Nah, Ibu Alma ini juga punya lobster di rumahnya. Dia punya lobster sepasang dan alhamdulillah 2 kali memijah. Jadi range-nya itu 2 bulan katanya. 2 bulan ini saya sudah memijah katanya lobsternya. Kemarin kayaknya Ibu ambil ukuran 4 inci kalau tidak salah. Ukuran 4 inci itu dia bisa memijah 6 kali dalam setahun. Ya, sudah dapat dibudidayakan dengan teknik dia sederhana, bisa menggunakan akuarium dan nanti saya jelaskan apa yang bisa digunakan. Tidak mudah stres dan tidak mudah terserang penyakit. Di Indonesia ini lobster tawar ini masuk tahun 2000. Nah, yang bawa pertama kali itu namanya Junjun Setiawan. Dia orang Indonesia Cina. Dia tinggal di Jakarta. Kelebihan lobster air tawar ini dibandingkan jenis lobster air tawar lain ya, karena lobster air tawar ini sebenarnya banyak jenisnya. Di Papua juga kita punya ada lobster air tawar 12 jenis di Papua, dan lobster hias paling mahal itu ada yang kita punya di Papua. Nah, tapi yang saya jelaskan pada saat ini yakni Cerax corticarnatus, karena kayaknya waktu tidak cukup untuk jelaskan sampai ke sana. Pertumbuhannya lebih cepat. Ya, tadi kita bisa jelaskan toleransi terhadap perubahan lingkungan lebih tinggi. Pasarnya terbuka luas,
induk, benih, konsumsi, dan proses. Proses ini itu indukan beku atau apa namanya lobster konsumsi yang dibekukan, dapat dibudidayakan di lahan terbatas. Adapun wadah budidayanya yaitu akuarium, bak fiber, bak semen, kolam terpal, kolam tanah, dan bisa juga digunakan baskom. Tergantung budgetnya Bapak Ibu dan bagaimana cara budidaya, tergantung Bapak Ibu mau peliharaannya di mana. Masing-masing punya teknik tersendiri. Alat dan bahan. Adapun alat dan bahannya itu yang biasa kita gunakan itu aerator. Kalau misalnya tidak pakai aerator, kita pakai pembuat celup. Aerator ini biasanya yang gambarnya sebelah kanan sana ujung warna hijau ujung. Aerator itu biasanya ini untuk cocok untuk anakan. Kalau untuk pompa celup itu cocok untuk induk, karena pompa celup biasanya kalau untuk di anakan ini biasa sedot anakannya. Tempat sembunyi yang sisi dua ya, yang sebelah kanan, yang kedua itu ada tempat sembunyi. Selang aerator, seser, dan lain-lain. Ibu tadi juga di gambar ini ada seser. Kalau seser itu adalah alat tangkapnya dia, alat tangkap. Indukan, benih, pakan, ya air tawar. Tempat sembunyi ini penting. Yang di sana itu yang disusun itu penting, itu karena seperti ini dia juga sama dengan ikan lele yang dikasih tadi Ibu, kanibalisme ya. Tapi bedanya lobster tahu dengan ikan lele, dia lobster tahu ini hidupnya di dasar, dia tidak bisa berenang di dasar. Dan untuk mengurangi kanibalisme itu kita menggunakan tipe-tipe tempat sembunyi seperti ini. Di tempat sembunyi itu mereka ini gunakan sebagai rumah-rumahnya mereka, karena lobster air tawar ini dia itu keseringan ganti kulit atau molting, atau biasa orang sebut milomo ya. Milomo kan, milomo apa kan nggak tahu ya, di bagian bawah itu dari santai bilang milomo ya. Kalau dia ganti kulit setiap dia akan bertambah ukurannya, maka dia akan ganti bajunya. Sama dengan kita, kalau misalnya kita semakin naik badan kita, maka kita ganti baju kita sesuai dengan ukuran tubuhnya kita, seperti itu. Nah, paling banyak lobster atau kita ini mati pada saat begini. Kalau misalnya tempat sembunyi ini kurang atau rumahnya ini kurang, karena pada saat dia misalnya ganti kulit, dia didapat sama temannya, dia akan makan mulai dari capitnya sampai ekornya, itu dimakan semua karena dagingnya lunak, dimakan semua itu. Makanya perlu tempat sembunyinya banyak. Dan kecenderungannya dia ganti kulit ini pada saat siang hari, pagi sampai sore. Karena pada malam hari, karena sifatnya lobster ini adalah nocturnal atau dia aktif pada malam hari. Sama dengan udang teko di sini atau udang galang, itu aktif pada malam hari. Kalau kita biasanya cari di sungai itu kita dapat itu di bawah bambu, di sela-sela batu di sungai, itu aktifnya pada malam hari. Tapi kalau kita cari siang tidak dapat, gitu susah sekali kita dapat kalau siang. Maka carinya itu malam hari dengan cara masuk. Ya, lanjut. Ini dia bukan lobster rawatnya. Kita saya singkat-singkat saya jelaskan ya. Perbedaan jantan betinanya. Untuk jantan ini di sana ada tonjolan 2 di kaki renang pertama dari perut dari bawah. Itu ada tonjolan 2. Sebelah ini ada tonjolan 2 di kaki renang pertama dari bawah, itu ada tonjolan 2. Itu jantan. Di betinanya ini ada tonjolan ketiga. Ini ada lubang ketiga. Lubang di dari kaki renang ketiganya ini ada lubang sepasang, itu betina. Nah, di lobster renang ini ada bencong ya. Dia juga ada bencong. Jadi bukan cuma manusia ada bencongnya, di lobster renang juga ada bencong. Bencong itu dia mempunyai kelamin ganda, artinya dia juga punya kelamin jantan,
ada juga tonjolan dua tonjolan di kaki renang pertama dan ada lubang dua di kaki renang ketiganya. Itu kelamin ganda atau bencong ya. Nah, bencong ini tidak cocok untuk dibuat untuk calon induk karena nanti hasilnya juga kan ada seperti itu, karena itu namanya turunan genetiknya jadi bencong juga nanti anakannya. Nah, bencong ini sifatnya sama dengan laki-laki. Jadi misalnya kalau kita pisahkan jantan betinanya, yang bencong ini jangan digabungkan dengan yang betina karena kecenderungannya bencong ini sifatnya ini jadi jantan. Persiapan modalnya, kita kalau misalnya kita mau pelihara lobster atau yang perlu kita perhatikan ini yaitu persiapan wadah. Kalau misalnya bapak ibu punya kolam baru, misalnya kolam semen atau kolam terpal, itu kita harus cuci dulu kolamnya, cuci kolamnya dan tempat semen kita cuci. Tadi kalau misalnya kita menggunakan pipa, sebenarnya bisa juga kita pakai bambu kalau mau ganti tempat semen tadi, bukan pipa kita gunakan. Nah, kita cuci dulu, tidak menggunakan sabunnya, digosok saja kolam terpalnya kita digosok, lalu itu dipasang memang baru digosok, terserah bapak ibu ya, tergantung teknisnya nanti bagaimana. Nah, kita masukkan air setinggi 10 cm sampai 30 cm karena biasanya dia hidup di situ. Paling banyak kita pakai itu airnya 10 cm sampai 30 cm kedalaman airnya. Jadi kolamnya itu tidak perlu tinggi-tinggi, misalnya 1 meter tingginya, 2 meter tingginya tidak perlu, karena banyak juga ini kita di Sulawesi Barat ini punya kolam tanah, banyaknya itu kolam tanah tingginya sampai 2 meter, 1 meter. Itu mau pelihara apa? Mau pelihara ikan atau mau pelihara buaya? Ya dalamnya sampai begitu 2 meter, karena saya juga di rumah punya kolam begitu, dalamnya 2 meter, 2 meter setengah malah. Nah, tempat sembunyi nantinya ditata dengan baik, jumlahnya disesuaikan dengan indungannya. Jadi misalnya kita pelihara lobster 100 ekor, maka tempat sembunyi itu minimal 101 juta tempat sembunyi tadi, dua kali itu. Nah, 100 dan semakin banyak semakin bagus. Misalnya dari 100 ekor kita punya lobster, kita pakai tempat sembunyi 200, misalnya lebih bagus lagi. Sebelum kita tebak lobsternya, maka air asinnya atau aeratornya tadi dinyalakan terlebih dahulu selama 24 jam. Setelah itu media atau kolam kita ini siap digunakan. Nanti kalau untuk lebih detailnya nanti silakan bertanya. Apa bedanya? Kalau ini kita mulai dari induk ini. Kalau kita mulai dari induk itu persiapan medianya itu untuk persiapan kolamnya tadi, kolam terpal atau kolam semennya itu tadi 1 minggu ya. Karena kenapa 1 minggu? Karena kita endapkan dulu ini airnya selama 1 minggu tadi untuk menghilangkan, misalnya kalau kita menggunakan kolam terpal atau kita pakai akuarium baru untuk buang ini, hilangkan bau lemnya atau bau plastiknya terpalnya, itu kita endapkan dulu minimal 3 hari, 1 minggu lebih bagus lagi. Kemudian apa? Air tadi ketinggian 30 cm, kita boleh tambahkan misalnya batang pisang yang kita potong purut, kita taruh dalam kolam, atau misalnya juga kita bisa pakai daun ketapang, bisa. Setelah itu kita pemilihan induknya tadi itu jangan sampai ada bencong yang kita kepikkan dengan ini ya, makanya kita pilih induknya tadi dengan cara tadi itu kita pilih. Perbandingannya itu 1 jantan 3 betina, 1:3. Setelah bertelur itu kita akan lihat ciri-cirinya itu. Induk betina akan telur itu dia akan kan dia gendong telurnya ini selama 5 minggu itu dia gendong telurnya. Dia akan kepalkan ekornya supaya induknya tidak jatuh dan terhindar dari serangan hama dari luar. Selama 5 minggu ini induknya itu akan menetas
anakannya itu akan lepas sendiri dari gendongannya. Setelah lepas sendiri dari gendongannya, maka benih tersebut itu langsung lengkap, struktur tubuhnya lengkap, langsung ada capitnya, kepalanya, kakinya, ekornya, itu semua sudah lengkap nih. Nah, misalnya kayak ikan ya. Nah, pembesaran ini selama 4 sampai 6 bulan itu kita bisa pasarkan. 4 bulan, 6 bulan itu kita bisa pasarkan. Umur 4 bulan ini biasanya nanti 30 gram per ekor. 6 bulan ini bisa sampai 6 bulan ini bisa sampai 80 sampai 100 gram per ekor. Setelah itu kita panen. Panennya ini kita terserah, kita mau jual ganti ini, misalnya kita mau jual benih, kita boleh. Tadi saya jelaskan, kita boleh jual benih. Harga benih itu untuk saat ini itu 55.000 per ekor. Harga benihnya umur sebulan itu harganya 5.000 per ekor. Untuk induk ini kalau kita misalnya jual induk, karena lobster juga ini punya pertumbuhan kayak ayam, ada juga yang kerdil. Itu yang kerdil tidak cocok untuk jadi induk juga, dan tidak cocok juga untuk kita jual dia jadi sebagai calon induknya orang lain. Nah, kita bisa jual induk, kita bisa jual konsumsi, kita bisa jual per kilo ya. Saat ini yang paling rendah harganya itu untuk konsumsi itu ukuran 4 inci itu 100.000 per kilo, dan paling rendah itu 225 per kilo. Ini informasi dari eksportir yang biasa teman komunikasi. Kalau ada masalahnya ada Pak ya. Dan yang tadi itu misalnya kita panen ini tiba-tiba ada lobster yang mati dan matinya masih segar, itu kita kasih masuk di freezer ya. Ini belum membusuk dagingnya, yang kita masuk di freezer, juga ada proses itu bukan beku atau lobster yang mati dibekukan itu pasar paling terakhir itu proses. Jadi lobster itu menggendong telurnya seperti ini. Nah, seperti ini. Telurnya ini minggu pertama ini warnanya kuning-kuning seperti itu, kuning-kuning. Di sana itu masuk di minggu kedua warnanya hitam-hitam pada ujung sana, dan di tengah-tengah ini warna orange sini sudah ada matanya ini. Ini sudah ada matanya. Ini bintik hitam ini matanya. Nah, di sini sudah mulai kelihatan matanya. Setelah itu untuk cara kawinnya seperti ini, jantan di bawah, betina di atas, karena itu juga terbalik. Dia begini cara kawinnya. Ini dia. Itu ukuran 4 inci atau 4 inci panjangnya tadi dari kepalanya tadi sampai ekornya itu panjangnya 4 inci. Itu yang bisa dia gendong telur itu 200 ekor benih. 200 ekor anakan yang bisa digendong, dan dia bisa dapat memijah itu 6 kali dalam setahun. Setahun itu dia bisa memijah 6 kali. Itu ukuran 4 inci itu. Untuk ukuran 4,5 inci panjangnya dari kepala sampai ekor itu anaknya bisa sampai 400 ekor. Ini dia dapat memijah 5 kali. Begitupun seterusnya, bukan ukuran 5 inci dia dapat memijah 4 kali dalam setahun. Anakannya yang bisa digendong itu sampai 600 ekor. Indukan ukuran 6 inci 800 ekor benih, yang dia bisa memijah itu 3 kali memijah dalam setahun. Sampai induk ukuran 6 inci ini bisa dia gendong 1000 ekor benih, 2 kali memijah dalam setahun. Jadi selama dia setahun 2 kali memijah, tapi telur dia gendong sampai 1000 ekor gitu Pak. Jadi dia semakin besar ini semakin kurang persentasenya dia bertelur, tapi semakin banyak kapasitasnya telurnya ini, karena anak kan kaki-kaki renangnya terpati melengket di jalurnya anakannya atau telurnya. Kaki renangnya semakin besar dan semakin luas ini. Jadi semakin besar dia semakin banyak dia tampung telur. Gitu. Ini ada contoh-contoh bahannya. Ada karakter bundar, ada bak fiber,
pakai rangka bambu ya, digali, ini pakai rangka baja, pohon terpal juga di sana juga bak fiber. Nah ini dia ukuran benih untuk 1 bulan nih seperti ini Pak. Sebelah kanan saya di kanan itu 1 bulan. Dia warnanya masih belum keluar, warnanya masih bening putih. Itu harganya 5.000 per ekor. Umurnya 1 bulan itu 5.000 per ekor. Dan semakin naik umurnya semakin naik harganya. Misalnya dia umurnya sudah 2 bulan dia bisa 1 ekor. Umurnya sudah 3 bulan bisa dia 1 ekor. Nah sampai seterusnya. Nah ini dia ukuran benihnya yang sebelah kanan nih. Kalau kuning ini umurnya ini 2 bulan 3 bulan ini yang seperti ini. Seperti ini. Nah di kanan atas itu jantan itu ukurannya 9 inci. Itu dari panjang kepalanya sini sampai ekor dari sana itu 9 inci. Jadi maksimalnya untuk betina itu ukurannya 7 inci dari kepala tadi atas sampai ekornya. Untuk jantan itu 9 inci seperti ini. Anakannya umurnya kira-kira di bawah sana itu umurnya 3 bulan. Ini ukurannya kolom terpalnya. Bisa kita pakai rangka bambu seperti ini karena kolom terpal modelnya seperti ini itu sudah banyak di pasaran dijual. Kolom terpal yang langsung kita pasang dan mesti lagi kita lipat-lipat apa itu sudah banyak sekarang di pasaran. Kalau Bapak Ibu butuh nanti hubungi moderator saudara RT yang itu dia punya link sampai sana sampai ke Malang. Ini contohnya data kontrolnya kalau observator ini kemarin saya buatkan di desa Luyo ini seperti ini data kontrolnya untuk observator karena desa Luyo itu sudah punya lampu hijau untuk mereka mau arahkan ke bumdes ini observatornya di desa Luyo. Dipikir-pikir di desa Kalimpua ini dengan dibandingkan dengan desa Luyo itu ini kayaknya lebih bagus desa Kalimpua ini pada di desa Luyo sana karena itu desa Luyo itu kayak sumber airnya dari sila-sila kalau nggak salah benua sila-sila. Ini contoh ramenya kita butuhkan itu selang erator, pompa jeruk, tutup paralon seterusnya. Nah itu dia itu yang bisa disampaikan pada hari ini. Sebenarnya masih banyak sih yang harus Bapak Ibu saudara-saudara ketahui, cuman itu gambaran tentang observator ini. Nah ini kayaknya untuk jalan sama Limata ini kayaknya saya sudah 3 kali tapi belum saya lihat ada gerakan dari Limata untuk pelihara sendiri walaupun di rumahnya moderator mungkin bersepasang ya. Nah tidak ada nanti untuk dia contoh untuk di bawah nanti selanjutnya sosialisasi di desa-desa